aturan siapapun. Kita beribadah ini mengikuti hanya aturan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan ini dia nanti menjadi sebab kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu rahmatu wal barakat wa biminanihi tatahaqqaqul amalu wan niyat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini mestinya mejanya sebelah situ. Biar kelihatan orangnya. Ini kelihatan alatnya aja. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat yang mubarakah ini setelah semalam kita berdiri insyaallah dengan khusyuk menunaikan qiyamul lail, salat tahajud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ijtihad kita, kesungguhan kita, salat kita, zikir kita, bacaan Quran kita. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, jadikan semua yang kita lakukan sebagai bekalan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Pagi hari ini kita cerita sedikit tentang ahkamul Id, hukum Id, hukum hari terakhir bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, beberapa hukum yang berhubungan dengannya dan adab-adabnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan setelah 1 bulan kita melaksanakan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan setelah kita sebulan penuh melakukan puasa, di akhir nanti di awal bulan Syawal, hari ini tanggal 29, karenanya sebentar sore nanti akan dilakukan ru'yatul hilal. Akan dilihat apakah bulan baru sudah muncul atau belum. Kalau dalam perhitungan kemungkinannya sesuai yang kita dengar dan kita baca, paling tidak dari
Muhammadiyah sepertinya diperkirakan tidak akan kelihatan, karena dalam hitungan kemungkinan hisab, hitungan kemungkinan munculnya bulan itu derajatnya terlalu kecil. Umumnya bulan itu bisa kelihatan sesuai kesepakatan negara-negara Asia Tenggara itu di atas 3 derajat. Nah, kemungkinan tidak sampai segitu. Karena itu imkanur ru'ya, kemungkinan kelihatan itu sepertinya tidak akan terjadi. Tetapi itu namanya hitungan manusia. Bisa saja Allah menakdirkan situasi yang lain. Karenanya tetap ikhtiar dilakukan. Di setiap tanggal 29 sore itu ru'ya dilakukan. Untuk perubahan bulan apa saja, tidak hanya Ramadan. Nah, kalau tidak kelihatan, maka sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita, fa in humma 'alaikum faqduru lahu, atau dalam riwayat yang lain, fa akmilul iddata sya'bana 30. Kalau tidak kelihatan, maka ditetapkan dengan dilengkapi. Jadi 29 itu dilengkapi menjadi 30. Karena hari dalam tahun Hijriah yang menggunakan edaran bulan itu hanya terjadi 29 atau 30 hari. Tidak pernah kurang 28 atau lebih 31, tidak pernah ada. Seperti bulan atau hari yang dihitung berdasarkan putaran matahari. Di Februari bisa 28 hari saja. Sementara bulan tertentu bisa 31 hari. Nah, karena itu sebentar nanti kita lihat. Kalau misalnya tidak kelihatan, maka akan diputuskan kita melengkapi puasa kita ini menjadi 30 hari. Setelah hari ini kita sudah memasuki hari ke-29. Nah, tentu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicara hukum, kita mendapatkan beberapa fenomena di masyarakat. Ada yang sudah puasa duluan, ada yang mungkin hari ini juga sudah lebaran duluan. Kebanyakan yang saya temui di beberapa tempat di Maluku secara khusus itu karena menggunakan prinsip hisab dulu-dulu. Orang-orang tua dulu ngajarin cara menghitung hisab. Tapi rupanya tidak diajarkan lengkap dan tidak diajarkan dengan pembanding atau pengetahuan fikih yang lengkap. Bahwa selain hisab juga ada yang namanya ru'yatul hilal. Lalu hisab yang biasa dilakukan itu umumnya tidak sedetail yang sekarang dilakukan, karena mereka biasanya diajarkan dengan cara yang talaki yang tidak terlalu detail. Itu saya temuinya begitu. Ya, kadang-kadang bisa selisih itu sampai 2-3 hari. Ya. Nah, yang kayak begini itu bisa berbahaya buat ibadah kita. Maka kita hati-hati. Beberapa orang tua yang saya ketemu, saya diskusi, saya bicara, mau terima. Tapi ada sebagian yang saya mau terima. Ini sudah dari dulu-dulu Ustaz, ketong ini orang tua dulu-dulu ajar ketong begini. Jadi kita ini beribadah pada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, tidak mengikuti prosedur, tidak mengikuti protap, tidak mengikuti mekanisme ataupun aturan siapapun. Kita beribadah ini mengikuti hanya aturan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan ini dia nanti menjadi sebab kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau ke kantor gubernur, yang kita pakai itu protap, aturan kantor mana? Ya kantor gubernur. Tidak bisa kita karena dari kelihatan hebat kita datang mau bawa ke tumpung cara sendiri di kantor gubernur. Disuruh harus pakai begini, ketong pakai pakaian yang lain. Karena ketong hebat, ya pasti sampai di sana diusir. Disuruh keluar. Mohon maaf Pak, ini di sini kalau mau masuk mesti pakai sepatu. Bapak pakai sandal jepit. Karena kebetulan imam di Al-Fatah biasa ke masjid pakai sandal,
Dia bilang di masjid sih kita datang pakai sandal, apalagi di kampung kantor. Ya jangan salah kalau kemudian satpam bilang, oh mohon maaf Pak, kalau gitu Bapak balik ke masjid juga. Di sini katanya saya terima. Karena protapnya kayak begitu. Nah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu protapnya diatur oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syarat diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dua kata para ulama. Yang pertama al-ikhlasu lillah, bikinnya itu harus ikhlas, tidak boleh niat yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua mutaba'atur rasul, ikut cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar, bukan cara katong. Dan itu didasarkan pada banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya seperti akhir surat Al-Kahfi Allah bilang, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa dari manusia hamba yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan ketemu dengan melaksanakan ibadah, melaksanakan penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan itu syaratnya dua. Falyamal amalan salihah, dia bikin amalnya amal saleh. Kata ulama, amal saleh itu artinya makana muwafiqan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, bukan karang-karang. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dia mesti ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu silakan kita mau puasa 2 hari, 5 hari sebelum Ramadan, katong anggap katong duluan puasa, katong lebih baik menurut katong, menurut pikiran kita, tapi menurut protapnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa seperti itu terpakai. Apalagi puasa tidak pernah puasa sunnah, lalu puasa menutupi yaumus syak. Rasulullah SAW mengharamkan puasa bagi orang tidak biasa puasa sunnah, itu puasa di yaumus syak. Yaumus syak itu hari akhir ujung Rajab, Sya'ban, lalu masuk Ramadan. 29, 30 Rajab mau masuk Ramadan, itu namanya yaumus syak. Hari yang kemungkinan dia itu jadi bulan Ramadan atau dia bisa jadi bulan Sya'ban, karena orang harus lihat ru'yah. Nah, seperti hari besok. Hari besok ini kan 29 ya. Besok itu 30 itu yaumus syak. Hari yang ketong semua ragu-ragu. Dia bisa jadi bagian dari bulan Ramadan kalau tidak kelihatan sore nanti hilal, dan dia bisa jadi awal dari Syawal kalau sebentar kelihatan bulan. Rasulullah SAW mengharamkan bagi orang yang tidak biasa berpuasa untuk puasa di yaumus syak. Nah, ini orang puasa 2-3 hari sebelum Ramadan. Lalu setelah itu dia sebelum hari selesai dia sudah lebaran, seperti hari ini. Sudah lebaran duluan. Entah dia lihat bulan bagian mana itu. Tapi jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai, hati-hati jangan sampai kita merasa melakukan sesuatu yang baik tapi sebenarnya sesuatu itu tidak dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan protapnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi juga di akhir-akhir. Sebagian orang yang merasa dhalla sa'yuhum, di surat terakhir Al-Kahfi, wahum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi dia pekerjaannya salah, tapi dia menyangka bahwa dia itu bikin baik, bikin betul. Allah menganggap dia tidak betul, tapi dia sendiri menganggap dia betul. Hati-hati dengan kita terjebak dalam situasi seperti itu. Dan karenanya Allah bilang orang-orang tertentu yang tidak Allah terima, seperti orang-orang kafir yang tidak punya keikhlasan, keimanan, mereka mengerjakan banyak sekali pekerjaan, tapi Allah bilang faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Mereka datang bawa banyak sekali ibadah-ibadah kebaikan, mereka anggap itu bisa jadi penyelamat mereka, tapi kata Allah faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan semua pekerjaan mereka itu, amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sekali lagi kita mengikuti, kalau kita punya keahlian bisa lihat hilal, silakan.
Kalau di Ambon sini biasa dulu-dulu orang lihat hilal itu di daerah Larike. Karena itu biasanya pertemuan antara terbenamnya matahari dan terbitnya bulan di Tanjung. Selain itu tidak tahu itu. Tes. Mati. Atau mungkin di Kailolo kelihatan ya, Bapak Imam. Yang kelihatan. Berarti Kailolo yang ada bulan. Kailolo hanya kelihatan matahari. Umumnya itu kalau di Ambon itu di daerah Larike, ya, daerah Tanjung kelihatan matahari pas terbit di laut, terbenam di laut dan kelihatan bulan muncul. Karena biasanya pertemuannya begitu. Kemudian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa saja sebagai ingatan. Ini bukan sesuatu yang baru. Yang pertama, di akhir Ramadan Allah ajarkan beberapa sunnah yang penting untuk kita perhatikan. Saya bacakan saja keterangan para ulama. Yang pertama, yuhramu saumu yaumil 'id. Yuhramu saumu yaumil 'id wa huwa al-yaumul awwal min ayyamil 'id. Pertama, kalau sudah kelihatan bulan dan ditetapkan sebagai awal bulan Syawal, tidak boleh ada orang yang berpuasa. Jadi, saya boleh bikin diri mengerti terus Yaumul Id bilang beta masih kuat, beta mau puasa tambah lagi. Itu salah. Protapnya salah, tidak begitu. Di Yaumul Id itu diharamkan berpuasa. Dan orang yang tidak berpuasa dapat pahala. Orang yang berpuasa di hari itu juga dapat dosa. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an, Rasulullah dalam khutbah mengatakan, ya ayyuhan nas, beliau mengatakan, Sayyidina Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an siyami hadaini al-'idain, amma ahaduhuma fa yawmu fitrikum min siyamikum wa amma al-akhar fa yawmun ta'kuluna nusukakum. Wahai manusia, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalian untuk puasa pada dua hari Id itu. Pertama Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Yang kedua, yustahabbul iktsar min at-takbir fi lailatul Id. Disunnahkan untuk banyak bertakbir pada malam Lailatul Id. Ini kalau Idul Fitri itu sunnahnya itu mulai dari maghrib masuk hari berikut. Jadi bedanya antara perubahan hari yang berpatokan dengan bulan dan matahari itu, kalau yang berpatokan dengan bulan, pergantian hari itu pas maghrib, terbit matahari, bulan muncul, itu hari baru. Kalau pakai matahari nanti tunggu jam 12 malam baru perubahan hari. Jadi kalau misalnya hari ini kelihatan bulan misalnya, maka setelah terbenam matahari, kita sudah memasuki, kalau kelihatan bulannya, kita sudah memasuki hari berikut. Jadi hari ini hari Sabtu, berarti hari Minggu, di waktu maghrib itu sudah hari Minggu, dan hari itu sudah masuk bulan berikut. Jadi saya pakai tunggu jam 12 malam. Nah ketika itu terjadi, untuk Idul Fitri, kita disunahkan untuk takbir, sampai nanti khatib naik ke mimbar. Itu beda dengan Idul Adha. Idul Adha itu 3 hari. Setelah Idul Adha kita boleh bertakbir sampai 3 hari sisa. Ayyamut tasyrik kita juga disunahkan bertakbir. Nah, kalau Idul Fitri hanya setengah hari. Dari mulai terbit matahari, mulai memasuki waktu Syawal, waktu maghrib, sampai khatib naik ke mimbar hari itu. Sesungguhnya Allah SWT firmankan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian sempurnakan waktu berpuasa, dan setelah itu besarkanlah nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kalian diberikan petunjuk untuk melakukannya. Nah, jadi di malam takbir itu boleh pawai atau berjalan-berjalan, tapi tetap takbir dilakukan. Di rumah kita takbir. Sebagian ulama
itu mengisi malam Idul Fitri dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar-luar kemana-mana. Ya, tetap bahkan ada sebagian menggunakannya untuk bertakbir dan menangis karena ditinggalkan oleh Ramadan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, para ulama dulu, orang-orang dulu itu karena mengerti Ramadan dan apa yang ada dalam Ramadan, biasanya setelah Ramadan itu mereka berdoa, dari Ramadan itu berdoa sampai setelah Ramadan 6 bulan, 5 bulan setelah Ramadan itu mereka berdoa satu saja. Ya Allah, terimalah seluruh amalku selama bulan Ramadan. 6 bulan sepanjang mulai dari Ramadan sampai setelah Ramadan itu doanya itu. Doanya minta, ya Allah terima seluruh amalku di bulan Ramadan. Ya Allah terima seluruh amalku di bulan Ramadan. Nanti setelah 6 bulan sisanya baru mereka berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan berikut. Jadi 12 bulan itu tidak kosong dari doa. Setengahnya dipakai untuk minta Allah kabulkan, Allah terima seluruh amal. Setengahnya minta agar Allah pertemukan lagi dengan Ramadan yang berikut. Karena Ramadan itu waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah lipat gandakan amal, dan tidak pernah kita ketemu waktu yang lebih mulia dari bulan Ramadan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, yusannu lightisalu lil Id wa tanadzufu lahu. Disunnahkan mandi dan bersih-bersih. Mandi dan bersih-bersih. Alhamdulillah, ya mas sekalian, hampir tidak ada agama manapun selain Islam yang mengajarkan dari dulu mandi sebelum beribadah. Penting-penting. Zaman dulu, kalau ini adik-adik ini kalau nanti kuliah di luar akan ketemu orang luar itu 3-4 hari baru mandi sekali. Kalau dolo-dolo bisa 5-6 hari sampai 1 bulan kadang-kadang baru mandi. Saya punya teman kuliah orang Australia, waktu satu kamar dia lihat kita mandi, orang Indonesia tiap hari mandi, dia heran. Ini mandi tiap hari? Iya mandi tiap hari, bukan tiap hari. Pagi mandi, malam mandi, sore mandi. Dia bingung. Dia bilang itu, bagaimana? Kita ini 2-3 hari baru mandi. Ya itu kalian. Kalau kau ini kan tiap hari berkeringat. Jadi walaupun sampai di tempat di mana keringat yang keluar, tetap kau tidak betah kalau tidak mandi. Orang Indonesia itu kebanyakan mandinya. Alhamdulillah, itu merupakan sesuatu yang jadi zaman dahulu ketika orang-orang Eropa yang katanya modern itu yang mandinya itu bisa sebulan sekali baru mandi, Islam sudah mengajarkan umatnya itu terbiasa mandi. Jadi kalau orang Islam itu bersih, itu orang Islam yang betul. Kalau sekarang di Ambon sini kalau dong lihat kotor dan bilang itu orang Islam sudah itu. Terbalik. Wan nadzafatu minal iman. At-tuhru minal iman. Rasulullah SAW mengatakan kebersihan itu dari iman. Jadi kebersihan, kerapian itu harusnya milik kita orang Islam, bukan orang luar. Ini kan terbalik karena kita melupakannya. Jadi mandi ketika waktu Id seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yaf'alu dzalika wa huwa ma'rufun bi ittiba'i sunnah wa shiddati tahrihi laha. Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ini mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Beliau bahwa Rasulullah SAW selalu ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu mandi. Kalau di hari-hari biasa Jumat, setiap Jumat pasti mandi. Wa yustahabbu kadzalika labsu afdali thiyab li hadis Aisyah radhiyallahu anha. Juga disunnahkan menggunakan pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Karena Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'ala ahadikum ayyakuna lahu thawban siwa thawbi mihnatihi li jum'atihi." Jadi kalau kita punya baju 2, maka satu pakai buat biasa-biasa, satu disiapkan khusus untuk Idnya. Dan Id mingguan itu Jumat. Sementara Id tahunan itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ada baju yang disiapkan khusus untuk Id. Satu silakan pakai macam-macam, tapi satu khusus disimpan, disiapkan, dirapikan
disiapkan untuk Yaumul Id menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah SAW perintahkan, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah. Kemudian yang keempat, wa minas sunnati ay yatanawala syai'an min at-ta'ami qabla al-khuruj lis-shalah. Di antara sunnahnya adalah kita makan sedikit sebelum keluar salat untuk Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri itu sebelum pergi salat makan dulu. Makan kurma, makan kue, makan apa, ya. Atau kebiasaan karena puasa lupa. Jadi pagi-pagi mau sahur, pas tunda dia sampai habis terbit matahari sebelum keluar untuk, jadi sahurnya itu sebelum pergi sholat, supaya kita pastikan bahwa hari itu kita tidak puasa. Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Anas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan beberapa butir kurma. Kalau yang ada kurma, ya kue pasti banyak lah. Idul Fitri kan biasanya kue macam-macam toh. Ya tidak usah banyak-banyak, yang penting syarat saja bahwa kita makan untuk memastikan bahwa hari itu kita tidak puasa. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian yang kelima, yustahabu an yakhruja ila salatil Id masyian. Disunnahkan keluar salat Id jalan kaki. Lalu Ustaz, bagaimana kalau ketong ke Boncengke mau datang salat di lapangan Merdeka? Jalan kaki. Kalau kuat. Kalau yang kuat, naik motor, taruh jauh-jauh sedikit baru jalan kaki, supaya dapat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang parkir pas tanpa buka sajadah persembayang, berarti tidak dapat sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parkir jauh-jauh sedikit. Kalau misalnya di kampung seperti Bapak Raja di Kailolo, pastikan jalan kaki. Walaupun orang bilang saya Bapak Raja ketemu pikul juga, saya jalan kaki supaya dapat pahala sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Ali radhiyallahu an, bagaimana hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan qal minas sunnati an takhruja ila al-'id masyian wa an ta'kula syai'an qabla an takhruja. Di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau keluar melaksanakan salat Id dengan berjalan kaki dan makan sedikit sebelum keluar untuk salat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, lalu yang berikut minas sunnati ay yakhruju min tariqin wa ya'udu min ghairihi. Di antara sunnah ini juga sering diulang-ulang, sekedar mengingatkan saja, agar ketika pergi jalurnya A, pulang itu jalurnya B. Jadi jangan samakan jalan yang ketemu pakai pergi salat Id dengan pulangnya. Cari jalan lain. Kalau yang ada Ustaz jalan ya samping kiri, nanti pulang samping kanan. Tapi kalau ada jalan lain lebih afdal. Ya banyak kata ulama menyebutkan banyak alasan. Dan ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jabir mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafa at-tariq. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Idul Fitri atau Id Fitri maupun Idul Adha, khalafat tariq, beliau selalu pergi dan pulang itu jalannya berbeda. Itu kebiasaan dan diperhatikan oleh para sahabat. Nah, makanya para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah bikin begitu. Banyak sekali ulama menyebutkan. Di antaranya izharu syari'atillah bidhahabi wal iyab li adai hadhihi al-fardhah. Di antaranya kata mereka, itu Rasulullah bikin begitu karena Rasulullah SAW ingin memperlihatkan kepada umatnya bahwa hari ini ketong sedang bergembira. Karena jangan sampai beliau jalan di jalan ini, yang orang di jalan itu kelihatan, orang jalan lain kelihatan. Jadi beliau jalan ini datang, pulang dengan jalan yang lain. Ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa hari ini hari yang mengharuskan ketong bergembira. Yang kedua, ighathatul munafiqin.
Katanya, kata para ulama, itu dimaksudkan untuk bikin jengkel itu orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak suka orang muslim itu sama-sama, bikin apa-apa sama-sama, sholat sama-sama. Jadi kalau puasanya beda, lalu kemudian Idul Fitrinya berbeda, sembahyang berbeda, itu orang munafik senang. Karena mereka memang selalu menginginkan kayak gitu. Dan Rasulullah SAW, kata para ulama, di antara alasannya kenapa beliau berbeda-beda jalannya adalah untuk itu. Untuk menunjukkan bahwa ketong ini sama-sama sedang bergembira karena Allah. Silakan kamu mau tidak suka atau senang, silakan. Ada yang mengatakan assalamu ala ahli tariqain. Rasulullah bikin begitu supaya bisa ketemu dengan seluruh orang yang ada di wilayah di mana? Di Madinah. Beliau ketemu salam di sini, ketemu salam di sana. Dan banyak sekali ada yang menyebutkan beliau bikin begitu karena ingin memastikan di hari itu tidak ada orang di Madinah yang susah, yang tidak gembira, tidak makan. Jadi kalau pergi dari jalan satu sudah bisa langsung diperiksa, di sini ada orang susah keseng. Nah, nanti mungkin Bapak Raja di Kailolo bikin begitu, supaya periksa, jangan sampai ada yang hari itu sedang dapat beras fitrah, masih bolong mamasa, karena itu segera harus dibantu. Atau ada anak yatim yang bersedih misalnya, mungkin jalan waktu pergi saya ketemu, tapi waktu jalan pulang jalan lain ketemu. Anak yatim di jalan karena tidak punya orang tua, orang lain bergembira, dia sedang sedih, harus segera digembirakan, diambil, dikasih sesuatu yang membuat dia gembira, wajib. Di hari itu tidak boleh, di hari Idul Fitri atau Idul Adha tidak boleh ada umat Islam yang bersedih dan tidak ada umat Islam yang kesulitan dan tidak dibantu. Haram, tidak boleh. Kemudian yang keenam, la ba'sa bi khurujin nisa yaumul id bi huduri salati wa syuhud al khutbah. Wastahabba dhalika ba'du ahli al-ilmi walakin dhalika bi syuruti amnil fitnah. Tidak mengapa perempuan-perempuan disuruh keluar semua dari rumah. Semua tanpa kecuali untuk menghadiri pelaksanaan salat Idul Fitri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahun fil fitri wal adha al awaiqa wa dhawat al hudud fa amma al hayd fa ya'tazilna as-salah wa yashadna al khaira wa da'wat al muslimin. Jadi Mu'atiyah bilang Rasulullah SAW perintahkan kami untuk mengeluarkan seluruh perempuan dari rumah di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Al-awatik ini gadis-gadis. Sementara Dhawatul Khudur ini orang yang jarang keluar rumah. Jadi perempuan-perempuan yang jarang-jarang keluar rumah, yang biasa keluar rumah, disuruh keluar semua untuk datang menghadiri salat. Karena itu salat Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya itu bukan di masjid, selalu di lapangan, supaya yang begini-begini semua bisa hadir. Termasuk yang haid, tidak ada alasan, disuruh keluar semua supaya kelihatan syiar, kelihatan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh keluar. Walaupun yang haid tidak perlu sholat, dia cukup hadir untuk mendengarkan khutbah dan bersalaman atau ketemu dengan kaum muslimin yang lain. Jadi semua orang harus keluar dan menyatakan kegembiraan dan keagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata para ulama kalau keluarnya perempuan itu membawa fitnah. Ya tentu dengan berbagai macam sikap yang tidak tepat dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, la ba'sa bit tahniyah fil 'id, ka'an yaqulu liman laqiyahu taqabbalallahu minna wa minkum wa 'adallahu 'alaina wa 'alaikumul khair. Ini sudah biasa orang Indonesia, boleh saling mengucapkan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima seluruh apa yang kita lakukan selama Ramadan. Bahkan seperti Anda bilang tadi, diriwayatkan dari Ibnu Rajab, 6 bulan penuh dari Ramadan sampai 5 bulan setelahnya, mereka selalu tiap saat berdoa, ya Allah terima amalku, terima qiyamul lailku, terima baca doaku yang kemarin aku lakukan di bulan Ramadan. Karena sesuatu yang dilakukan bulan Ramadan itu bisa membuat orang naik tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ketemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita insyaallah.
Boleh, jadi selamat, mudah-mudahan Allah terima amal kita, ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Yang paham bahasa Arab silakan pakai bahasa Arab. A'adahullahu alaina wa alaikum bil khair wal barakah. Semoga Allah kembalikan kita ketemu dengan Ramadan dalam keberkahan, dalam kebaikan. Eid Mubarak. Hari Eid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal yang penting terkait dengan hukum atau adab-adab Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mengisi Ramadan dengan baik dan mengakhiri Ramadan juga dengan baik. Salat Id kita sudah biasa semua, takbir 7 kali pertama, setelah takbiratul ihram 7 kali sunnah takbirnya, setelah itu di rakaat kedua 5 kali takbir, setelah takbir qiyam. Nah, tapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, salat Id itu Imam Abu Hanifah itu menyebutkannya sebagai salat yang wajib, salat fardu. Yang menyebutkan salatnya sunnah itu cuma Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan pelaksanaan salat Id. Jadi sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i. Jadi kita jaga. Lalu kalau kita datang terlambat, imam sudah takbir, sudah misalnya 3 takbir pertama atau 5, lalu ketong hitung bingung, nggak apa-apa, ikut saja imam. Setelah itu ikuti ketika imam baca, kita tidak usah takbir, ikuti membaca, mendengarkan bacaan imam, karena takbir 7 kali itu adalah takbir yang sunnah. Jadi tidak mengapa, pas sampai begini imam sudah takbir 3 kali, 4 kali, takbir ikut imam, lalu ikut beberapa yang tersisa dari imam. Setelah itu dengarkan imam ketika membaca Fatihah dan surah, tanpa harus mengulang-ulang sampai 7 kali takbir yang dibacakan. Itu beberapa hal yang perlu Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir, sebagai ingatan buat kita jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah terkait dengan puasa itu ada 2 harapan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ketika Allah bicara tentang Ramadan. Yang pertama Allah bilang la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di awal ketika Allah bicara tentang puasa, dan di hampir ujung terakhir ketika Allah bicara tentang puasa bagi orang-orang yang melaksanakannya. La'allakum tattaqun. Tetapi juga ada harapan Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang puasa, la'allakum tashkurun. Itu di ayat kedua setelah Allah bicara tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, terus sampai terakhir Allah bilang la'allakum tashkurun. Jadi agar kita setelah puasa ini jadi hamba yang bertakwa dan jadi hamba yang bersyukur. Ana kasih garis sedikit saja tadzkirah buat ana dan antum semua. Harapan agar Allah inginkan kita setelah puasa ini agar jadi yang bertakwa. Karena dalam sebulan Ramadan ini Allah didik kita dengan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah didik kita melakukan puasa yang orang tidak tahu, orang tidak bisa mendeteksi pelaksanaannya dalam diri kita. Tidak ada orang bisa tahu. Waktu malam kita bangun tidak kelihatan, kumpul-kumpul banyak-banyak seperti tadi malam, lampunya mati tidak kelihatan juga orang. Dan memang tidak penting, karena kita mengerti, kita dididik selama sebulan melaksanakan semua itu. Kita tahu Allah melihat kita, kita tahu Allah ada dengan kita, kita tahu Allah mendeteksi kita. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun makhluk yang tersembunyi apapun. Semut hitam di atas batu hitam, di tengah hutan belantara, di malam gelap gulita, Allah tahu dia setiap gerakan kaki yang dia lakukan, apa yang dia makan, apa yang dia bikin, Allah tahu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kita belajar selama sebulan berinteraksi seperti itu, punya kesadaran seperti itu. Kita tahu Allah setiap hari lihat kita,
Allah mengawasi kita. Karena itu jangan sampai kesadaran ini hilang setelah Ramadan. Kita lupa Allah setiap saat melihat kita. Karena kita merasa Allah melihat kita, maka ketika kita mau bikin apa-apa kita menjadi hati-hati. Kita mau bikin salah kita takut Allah lihat. Ibarat seperti orang yang mau melakukan sesuatu, dia tahu ada CCTV yang tampak lihat buat dia. Dia pasti khawatir. Orang lihat beta, orang tahu beta bikin ini, dia akan menghindarkan diri untuk bikin. Kalau kita punya kesadaran selama 1 bulan melaksanakan puasa, bahwa Allah bersama kita, Allah tahu kita, Allah lihat kita, Allah lihat seluruh perilaku puasa yang tidak dilihat oleh seluruh makhluk di luar diri kita, maka kita akan punya ketakwaan menjadi CCTV. Kita akan berhati-hati untuk melaksanakan apa saja dalam kehidupan ini. Jangan sampai ini Allah tidak suka. Kita bersemangat ketika melaksanakannya, melakukan sebuah kewajiban, sebuah kebaikan, walaupun tidak ada orang yang tahu. Karena kita tahu Allah melihat kita. Ada sesuatu kebaikan, kita ketemu dengan gangguan di jalan. Tidak ada orang yang foto ketong, tidak ada orang yang kasih viral ketong, tidak peduli. Kita angkat, kita buang. Kita tahu bahwa Allah SWT lihat. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan kebaikan yang kita lakukan itu sia-sia. Inilah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Takwa itu artinya kita punya perasaan yang kuat akan keagungan Allah, akan pengawasan Allah, sehingga kita berhati-hati ketika melakukan amal. Jangan sampai Allah suka ketong, Allah murka dengan ketong, dan ketong bersemangat ketika melakukan amal-amal baik walaupun tidak ada orang yang tahu, karena ketong tahu Allah suka dengan ketong. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Jadi sifat ini tidak boleh hilang setelah Ramadan. Perasaan ini tidak boleh hilang setelah Ramadan. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan yang luar biasa. Yang berkuasa mutlak dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, hari ini kita merasa hebat, kita merasa kuat, kita merasa pintar, kita merasa bisa. Padahal kita lupa, dulu ketika kita dilahirkan kita tidak punya bisa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kalian semua dikeluarkan dari perut ibu kalian, apa yang terjadi buat kalian? Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bahkan berdiri di atas kaki kita sendiri kita tidak sanggup. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Baru Allah kasih kita bisa mendengar. Kita mulai mendengar suara orang sekitar kita, orang tua kita. Lalu Allah kasih kita bisa melihat. Masih belum bisa jalan. Allah kasih orang-orang sekitar kita dengan kelemahan kita tuh sayang ketong, kasih makan ketong, orang tua ketong, pelihara ketong, baru ketong mulai kuat, ketong mulai bisa berjalan, ketong mulai bisa berpikir. Lalu setelah itu ketong ada ilmu, ketong mulai kelihatan fisik kuat, kelihatan gagah, kelihatan hebat, kelihatan punya ini, kelihatan punya jabatan ini, kelihatan punya posisi ini. Semua itu bermula dari ketiadaan yang ada pada ketong, ketidakmampuan yang ada pada ketong. Dan Allah ingin mengingatkan itu dengan puasa. Ketika ketong puasa, ketong tidak makan, tidak minum, ketong sangat lemah. Ketong hebat-hebat, tapi kalau Allah cegah makanan dan minuman masuk dalam mulut ketong, tidak ada satu orang pun di antara ketong yang bisa bilang saya hebat. Satu hari saja dari pagi sampai sore, Allah cegah mulut kita tertutup, tidak bisa makan dan tidak bisa minum, selesai seluruh kekuatan yang kita anggap hebat dalam diri kita. Karena ketika kita lapar, kita mulai sadar bahwa Allah lah yang kuat, Allah lah yang besar, Allah lah yang kasih ketong semua hal sampai hari ini. Sampai ketong bisa hebat, bisa segala macam, Allah yang kasih. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bisa bebani ketong lebih dari apa yang ketong sekarang ada. Seperti umat-umat terdahulu. Puasa ini Allah wajibkan lebih berat umat awal-awal masa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ketong. Kalau ketong ini Allah ringankan setelah Allah bilang wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan boleh, minum sampai nanti. Di zaman awal ketika puasa diwajibkan, itu ketentuannya boleh makan, boleh berbuka, dan boleh makan sebelum sholat isya dan sebelum tidur. Jadi kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan, harus puasa terus sampai nanti besok. Atau sudah sholat isya tidak boleh lagi makan, harus tunggu sampai besok lagi untuk berbuka. Karenanya di sebagian sahabat itu sampai pingsan karena capek setelah baru minum teh, baru berbuka,
beberapa saat belum sempat makan, tak tidur. Karena sudah tertidur dia tidak boleh lagi makan. Zaman awal ketika puasa diwajibkan oleh Allah kepada para sahabat. Nah, karena terlalu berat, Allah cabut itu. Karena itu kita ketika melihat kayak begitu, kita bersyukur, ya Allah, Engkau wajibkan kita kewajiban yang Engkau ringankan buat kita. Selain Engkau berikan kita segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, Engkau juga meringankan kami dalam mengabdi padamu, ya Allah. Karena itu bersyukurlah selalu pada Allah. Ingat-ingat ini, kebaikan-kebaikan ini, sehingga setelah kita selesai Ramadan tetap kita berterima kasih selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, tidak semua orang, tidak semua hamba punya sanggup menjaga kesadaran ini. Kita punya mata tiap hari, tapi kalau ketong sadar nggak tiap hari hitung-hitung bahwa mata ini Allah kasih ketong gratis. Allah kasih ketong tidak banyak. Karena itu Allah bilang dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit saya dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Rata-rata kita ini lupa semua. Lupa terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Lupa terhadap tangan, mata, kuping, mulut yang kita pakai tiap hari bicara. Lupa untuk kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ramadan 30 hari ini mendidik kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang-orang yang muttaqun, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang asyakirun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam menjalani Ramadan ini dengan husnul khatimah insyaallah. Kita akhiri dengan semua amal terbaik kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang berikut insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau ada perbedaan, misalnya yang menggunakan hisab dan menggunakan ru'yah, lalu ru'yahnya juga tidak kelihatan, itu biasanya istikmal. Itu kalau dasar perbedaannya itu dipakai dengan ilmu yang jelas, boleh. Memang afdalnya, sebaiknya semua sama. As-saumu yaumu saumikum wal fitru yaumu fitrikum, kata Rasulullah SAW. Hari puasa itu hari di mana kalian semua berpuasa, dan hari fitri itu adalah ketika kalian semua berbuka untuk melaksanakan Idul Fitri. Nah, umumnya kalau di kampung itu biasanya rata-rata satu kampung bersamaan. Kalau ikut Muhammadiyah berarti semua puasa sama. Kalau ikut pemerintah biasanya juga begitu, sama di kampung. Jarang itu ada kampung di Maluku sini yang setengah kampung bikin lain, setengah kampung bikin lain, ya begitu Pak Raja ya. Nah, kalau begitu, misalnya ketong sini kebetulan ikut Muhammadiyah atau sebaliknya, lalu ketong pulang di kampung berbeda. Wallahu alam, menurut pendapat ana dari berbagai pendapat para ulama, ikut yang di kampung. Tapi kan Ustaz ketemu baru 29. Ya kalau 29 berarti pas. Kecuali kalau baru 28. Tapi jarang itu perbedaan kalau dengan hitungan hisab yang betul seperti yang dilakukan Muhammadiyah itu beda 2 hari itu udah pernah. 1 hari. Karena itu hisabnya betul. Nah, itu boleh. Ini kan pemerintah 30. Ini ketemu 29 juga boleh. Ikut di kampung. Bagaimana hadis Rasulullah SAW tadi? As-saumu yaumu saumikum. Jadi puasanya kita puasa dengan seluruh masyarakat, supaya jangan berbeda. Karena lebih afdal atau lebih utama kita menjaga kesatuan daripada masalah khilafiyah. Karena itu Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji itu dari Mina itu beliau qasar, dari Arafah ke Mina itu beliau qasar. Dan itu dihafal betul oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika zamannya Sayyidina Utsman, beliau tidak qasar. Beliau langsung salat lengkap, zuhur asar, salat lengkap. Semua orang heran karena sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak protes. Tidak protes. Kenapa? Lalu setelah beliau ditanya, "Kenapa wahai sahabat Abdullah bin
bin Mas'ud ini termasuk fuqaha sahabat, sahabat yang ahli ilmu hukum. Kata beliau, saya tidak suka membuat sesuatu yang terlihat kaum muslimin itu berbeda, dan itu yang lebih utama daripada mempersalahkan atau mempermasalahkan kenapa tidak kasar atau jama sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Jadi menjaga kebersamaan itu bagus, penting. Jadi kalau ada masalah khilafiyah, seperti contoh misalnya, kita datang di satu daerah, wilayah, di situ semua orang kunut subuh. Maka ahsan, afdal, kita ikut kunut. Dan ana baca hampir seluruh pendapat, seluruh ulama yang bermadhab yang mengatakan tidak kunut. Seperti madhab Hambali, yang dahulu ulama-ulama dulu sampai ulama yang modern, seluruhnya mengatakan perkataan yang sama. Kalau kita datang sholat, di mana masjid itu orang kunut, ikut kunut. Mereka angkat tangan, ikut angkat tangan. Yang modern sekarang seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ya, Syekh Utsaimin itu Saudi, Syekh bin Baz Saudi. Keseluruhan mereka mengatakan ikut. Angkat tangan, ikut angkat tangan. Nah, itu baru orang yang faqih, orang mengerti. Sebaliknya kita yang biasa kunut, ketemu masjid orang tidak kunut, jangan imam ruku, setelah itu i'tidal lalu sujud, ketemu ada kunut sendiri, tidak boleh, haram. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, kata Rasulullah SAW. Imam itu jadikan untuk diikuti, yang bikin sendiri-sendiri. Nah, itu seharusnya seperti itu agar nuansa bersama, nuansa kesatuan itu ada. Ini sholat ada yang angkat tangan, ada yang saya angkat berdasarkan pendapat. Padahal seluruh ulama baik yang dahulu dan sampai yang modern-modern semuanya, kalau kita baca seluruh pendapat mereka sama. Kalau ikut dalam satu komunitas di mana kebiasaan mereka melakukan A, lalu pendapat kita pribadi, pengetahuan kita pribadi berdasarkan pembelajaran kita itu B, tinggalkan itu, ikut yang A. Kalau itu bukan hal yang prinsip atau hanya karena masalah khilafiyah biasa, tinggalkan. Lalu supaya jaga kebersamaan. Nah, karena itu di kampung begitu. Ya, antum berbuka, ikut orang di situ. Kalau antum mau qadha karena merasa harus, ya terserah. Tapi pendapat anak ikut kampung itu, dan kalau 29 hari cukup untuk sehingga sholat juga ikut sama-sama. Tidak harus bikin sendiri. Apalagi kalau di kampung nanti bisa bikin fitnah, kalau akhirnya bisa jadi masalah di kampung. Itu kalau perbedaannya normal, khilafiyah. Tapi kalau perbedaannya salah kayak tadi, selisih 2 hari, 3 hari, tidak boleh, tidak dibolehkan. Lalu bagaimana Ustaz? Misalnya hari ini orang di kampung sudah, anak kemarin ditanya sama ada orang digeser. Ustaz, hari ini keton di sini sudah lebaran. Bagaimana Ustaz? Antum dari mana? Dari Ambon. Satu kampung semua. Jadi kalau sahabat puasa bisa menjadi masalah di situ. Anda bilang antum buka mengikuti, tapi karena antum musafir. Musafir kan dia baru datang kan, musafir. Dia boleh berbuka supaya menghilangkan fitnah yang muncul di kampung itu, yang nanti dibilang bahwa aliran baru lalu kemudian jadi masalah dan seterusnya. Silakan berbuka karena dia musafir, nanti qadha. Sehingga ikuti masyarakat di situ. Sambil kita tanya-tanya dorang, kenapa kamu puasa kok bisa lebih 2 hari, selisih 2 hari dengan umum yang dia tahu. Baru ketemu belajar, tahunya, oh jangan sampai ada sesuatu yang salah, yang keliru, yang seterusnya. Karena ada sebagian yang menggunakan hitungan, seperti di beberapa kampung di Pulau Buru itu, setelah kita cerita, ketahuan bahwa metode yang dia pakai itu tidak detail, terlalu umum diajarkan. Akibatnya bisa selisih 2-3 hari. Ada. Dan setelah dikasih tahu, dikasih pengertian, mau terima. Oh begitu Ustaz, barang keton dulu-dulu dapat ajar begini saja. Iya, betul ajarnya begitu, tapi sebagian tidak didetailkan. Karenanya ya matematika kalau hitung-hitungan 0, saja bisa berubah itu. Kalau 0, banyak-banyak itu bisa berubah jadi angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, karena itu kita berharap dengan menjaga fitnah itu di kampung tidak jadi masalah. Jangan mentang-mentang karena ketong sudah belajar segala macam sampai di kampung, kamu semua sesat, kamu semua begini, akhirnya kacau. Di kampung
atau niat untuk mencegah kebaikan justru memunculkan mungkarat yang baru, dan itu tidak dibolehkan. Nah, itu kira-kira wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Cukup? Saya ada lagi tahu? Cukup ya? Baik, wasallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.